Halo guys, selamat datang kembali di Pascal Adams Channel. Oke guys, sekarang saya baru sempat lagi upload video karena sebelumnya channel saya seperti yang kalian ketahui mengalami hack atau dihack sama orang dengan beberapa modus yang akan saya sampaikan kepada kalian. Dan video ini khusus saya buat juga untuk kalian yang mungkin nggak tahu tentang modus yang satu ini, modus hacking yang satu ini. Dan juga ini dapat menolong kalian yang sedang terkena hacking dan bingung jalan keluarnya apa. Namun sebelumnya saya mau rekomendasikan dua channel. Nah, yang kalian lihat di layar sekarang ini adalah dua orang yang bersedia membantu saya untuk mengembalikan akun saya yang sudah dihack. Dan ini mereka bantunya bukan bantu biasa ya, tapi mereka bantunya dengan berani meminjamkan akun mereka kepada saya. Padahal akun mereka itu termasuk akun utama begitu. Tapi nanti saya jelaskan di belakang. Nah, ini dua teman-teman saya, ada Pangli Channel dan Edmund Hidayat. Kalau kalian suka dengan musik ataupun kalian tertarik untuk melihat musik, hal-hal yang berhubungan dengan tutorial musik dan juga gadget, kalian bisa subscribe Pangli Channel. Dan juga ada teman saya di sini, Edmund Hidayat. Dia tentang gaming dan streamer. Teman-teman bisa subscribe dia. Saya rekomendasikan karena konten-konten mereka juga bagus. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk kepada pembahasan bagaimana cara mengklaim akun yang telah dihack. Khususnya akun Gmail. Berawal dari adanya email tentang YouTube advertising dan inquiry of cooperation yang masuk dalam email saya, email utama saya. Kalau teman-teman lihat di sini ada email dari Amy Moore dan juga David Hopkins. Sebenarnya kedua email ini masuk setelah akun saya kemarin itu kembali teman-teman. Nah, ada email yang pertama yang masuk di saya itu di-delete sama hackernya. Karena kayaknya dia mengantisipasi supaya tidak ada jejak bahwa sebenarnya akun saya dihack atau tidak. Namun, waktu itu hackernya mengarahkan saya untuk chatting di WA. Itu salahnya dia, walaupun dia sudah hapus email yang dia pakai buat nipu itu di dalam inbox di email saya yang utama, tapi dia sudah mengarahkan saya untuk chatting dia di WhatsApp ya, di aplikasi WhatsApp, sehingga saya masih memiliki bukti bahwa saya memang ditipu oleh orang ini yang mengirim email dengan modus endorsement. Nah, dua ini adalah contoh bagaimana mereka menawarkan endorsement ya. Yang pertama di sini dibilang, "Greetings, I'm Ami. In our program, you can create video like a pro in no time at all. We like to order a short video review about our program." Jadi dia minta kita untuk review program mereka, dan mereka akan mengarahkan kita ke suatu website nanti. Ini juga isi video creation. Website level 16 is video editor. Tapi nanti mereka arahkannya ke website tertentu yang masih termasuk baru, tapi kelihatannya kayak asli banget websitenya teman-teman. Saya nggak berani buka website lagi. Kalau saya klik link, dia ada tracker yang bisa kirim virus ke dalam komputer saya melalui browser begitu. Walaupun saya sebenarnya sudah pakai Bitdefender sih, cuman untuk mengantisipasi saya nggak akan buka lagi websitenya, nggak berani ya. Jadi mereka akan kirim website kalau kita sudah balas email mereka atau kita hubungi mereka lewat WhatsApp teman-teman. Nah, jadi awalnya mereka akan menawarkan dengan modus endorsement. Oke? Kalian harus waspadai kalau ada endorsement masuk ke email kalian, hati-hati. Perhatikan dari email mereka. Kalian lihat di bawah sini ada david.hopkins.at@gmail.com. Seharusnya kalau memang dia dari DaVinci Resolve, harusnya dia pakai davinciresolve.com. Email mereka pakai domain dari mereka sendiri begitu, supaya lebih formal atau lebih ori ya. Karena kalau memang mereka yang dari DaVinci Resolve ini yang ingin apa sih istilahnya? Yang ingin mengendorse kita, seharusnya dia pakai email dengan nama websitenya dia. Tapi di sini dia pakai email gratisan. Makanya saya di sini saya bilang, then don't use free email. I don't believe this offer. Soalnya mereka pakai free email teman-teman. Jadi perhatikan email yang mereka gunakan. Kalau emailnya gratisan pakai email @gmail.com, bisa jadi potensi menipunya lebih tinggi. Nah, bicara tentang yang di WhatsApp tadi, ini dia teman-teman bukti saya chatting dengan mereka di WhatsApp. Jadi saya langsung hubungi orang itu, namanya Rubix Edit. "Hello, good morning. I've got your email this morning." Saya telah mendapatkan email kamu pada pagi hari ini.
Tapi saya nggak terlalu ngerti offer tentang mau beli iklan di produk atau di blog begitu. Jadi mereka ngomongnya begitu. Mereka mau minta saya review aplikasi mereka. Jadi ternyata dia langsung arahkan saya untuk membaca di offerineditrubix.com. Saat itu saya tidak langsung membukanya karena saya tahu lah kalau website phishing dan lain-lain. Jadi saya search ini di Google, saya nggak ketemu apa-apa di Google. Saya nggak ketemu tentang offer edit Rubix ini sama sekali di Google. Saya cari, berusaha untuk masuk ke page 2, page 3, ternyata nggak ketemu sama sekali. Dan saya mencoba untuk berpikir positif karena waktu di email dia bilang mereka punya produk ini masih baru. Dan ini hanya beberapa orang aja yang dapat tawaran, dia bilang begitu. Ya kalau misalnya saya waktu itu berpikir jernih, pastilah saya bisa aja nebak ini penipuan. Tapi saya cobalah buka dulu websitenya. Namun sebelum saya buka websitenya, saya nyalakan aplikasi antivirus saya dulu. Supaya kalau misalnya dia mengirim virus ke dalam komputer saya, antivirus saya akan tangkap begitu. Nah, jadi di sini dia katakan buka website, saya sudah buka. Langsung dia bilang lagi, also you need to register in our program and enter special code advertiser. Jadi kalau programnya udah diinstal, dia suruh kita masukkan ini, kode ini. Habis itu dia bilang, after register code, tell me how much money you want to receive. Dia bilang, berapa kamu mau dibayar, begitu. Nah, saya sudah masuk websitenya teman-teman, dan antivirus tidak menangkap apa-apa. Ini Bitdefender loh. Yang di dalam Bitdefender itu ada ininya, add-ons anti-track-nya ya. Jadi kalau ada suspicious, suspicious atau koneksi yang mencurigakan, dia akan potong koneksinya begitu. Tapi keadaannya waktu itu antivirus tidak nangkap apa-apa. Jadi saya download aplikasinya, saya buka sampai 3 kali itu. Karena yang pertama saya pikir gagal download, kedua mungkin korup, ketiga saya download, lalu saya coba perhatikan baik-baik. Waktu saya buka aplikasinya, itu aplikasinya langsung hilang, bukan gagal install, tapi exe-nya itu, .exe-nya langsung hilang teman-teman. Makanya saya langsung tanya di sini, the apps won't open after download it's gone itself. Setelah itu tidak ada jawaban lagi dari Rubix Editor. Dan beberapa teman-teman yang lain yang sudah pernah kena hack, mereka bilang masih dibalas ininya chatnya. Tapi kalau di saya udah nggak dibalas. Setelah saya tanya, aplikasinya nggak mau terbuka. Nah saya tenang-tenang aja kan, karena antivirus nyala, nggak tangkap virus, berarti bukan virus kan? Gitu kesimpulannya yang ada di kepala saya. Ini tanggal 18. Waktu tanggal 18 itu nggak terjadi apa-apa teman-teman. Setelah gagal install. Jadi ya saya abaikan aja lah. Mungkin orangnya ini juga sibuk. Ada yang lain begitu kan. Dan pada pagi hari Minggu tanggal 19. Terjadi hal yang sangat mengagetkan saya. Teman-teman lihat di sini. Di notifikasi HP Android saya. Itu ada password change, recovery phone number change. Jadi dia gantinya itu sekitar jam 5 lewat begitu ya, setengah 6 begitu. Jadi recovery email saya dan recovery phone saya diganti teman-teman. Saya bingung dong, kapan saya gantinya? Saya pertama berpikir positif dulu, mungkin kemarin ada sempat ganti gitu kan. Tapi saya ingat saya nggak ada begitu. Dan terganti semua email utama saya isinya. Dan saya coba login, dia nggak mau teman-teman. Saya coba login recovery. Ini tuh kalau teman-teman lihat, nggak mau semua. Saya coba di HP, saya coba di di komputer. Begini semua jawabannya teman-teman. Trying to sign in, nggak bisa, nggak dikenal lokasinya. Dan sempat satu kali berhasil, tapi nggak bisa juga ini. Saya disuruh masukkan email recovery, tapi nggak bisa juga. Di sini juga, you trying to sign in on the device. Jadi gagal teman-teman waktu saya mau login lagi. Dan saya pikir habis ini dihack semua. Baru website saya semua di situ, ada email bisnis semua ada di situ. Pokoknya semua yang berhubungan dengan pekerjaan yang ada di internet menggunakan email tersebut, semuanya dihack teman-teman. Saya nggak ada kesempatan untuk merecovery karena semuanya diganti. Semuanya diganti. Saya bingung dong. Kenapa? Karena seingat saya nyalakan verifikasi 2 langkah. Dan ternyata verifikasi 2 langkah bisa dibobol juga teman-teman. Tanpa dia harus konfirmasi ke HP saya. Harusnya kalau saya login di tempat lain, itu langsung ada konfirmasi yes atau no di HP saya teman-teman. Tapi ternyata itu dibobol. Verifikasi 2 langkah berhasil di bypass dengan metode hacking seperti ini.
Jadi ngeri banget ya teman-teman. Jangan coba-coba deh kalau kalian ada endorsement, perhatikan baik-baik dulu. Jangan langsung terima saja. Kayak saya, itu kesalahan saya akui memang. Saya kurang waspada. Jadi gagal di HP saya coba recovery, itu gagal. Lalu saya coba juga di komputer, dengan komputer yang saya sering login, gagal juga teman-teman. Tidak berhasil. Lalu selanjutnya saya cek di YouTube, ternyata akun saya sudah logout dari YouTube dan YouTube saya berganti gambar. Memang namanya masih Pascal Adams. Semua dihapus semua nih yang di halaman utama. Diganti jadi Gemini. Wah, ini saya sudah curiga nih. Ini pasti ini apa sih istilahnya? Hacker dari Bitcoin. Karena dulu saya sempat nonton video juga tentang Bitcoin, tapi itu udah lama, sekitar bulan Februari 2020. Nah, setelah itu otomatis karena saya bingung bagaimana cara menghubungi Google, waktu itu kan hari Minggu. Kalau dulu saya pernah menelpon langsung ke Google, phone number Google-nya Indonesia. Waktu itu bisa, tapi sekarang udah nggak bisa lagi teman-teman. Kalau telepon Google Indonesia kalian harus langganan Google Cloud kah apa begitu ya, saya lupa namanya. Jadi sekarang Google nggak kayak dulu. Kalau dulu bisa ditelepon siapa aja untuk minta tolong begitu. Dulu saya sempat minta tolong, minta recovery email juga begitu. Tapi sekarang udah nggak kayak dulu lagi, nggak bisa ditelepon. Dan otomatis saya langsung cari di YouTube Community atau di forumnya Google ya. Saya cari yang berhubungan dengan masalah yang sama dengan saya. Jadi ini yang tulisan-tulisan ini you're trying to sign, saya pakai search di Google dan saya ketemu beberapa pembahasan. Bukan beberapa lagi teman-teman. Saya buka itu hingga ratusan thread atau ratusan post yang di-post di sini. Itu semua nggak ada solusinya teman-teman. Orang-orang yang menjawab itu mereka akan mengarahkan kita ke link recovery. Link recovery akan mengarahkan kita ke dalam seperti ini, akun.google.com sign in recovery. Tapi nggak bisa teman-teman. Semua solusi yang saya lihat di dalam YouTube Community dan Google Community mengarahkan kita semua ke recovery yang ada di Gmail. Tapi nanti ujungnya kita kan begini, you are trying to sign in on a device Google doesn't recognize. Jadi akan kembali ke sini lagi teman-teman. Nggak ada solusi sama sekali di Google Community dan YouTube Community. Sayang sekali teman-teman. Saya pikir akan ada solusi di sini. Ternyata solusi-solusi yang ada itu semua tidak berlaku untuk cara hacking yang sekarang ini. Saya agak frustasi dan putus asa. Walaupun ya saya juga sempat sampaikan itu di beberapa grup komunitas, mereka juga ada yang nggak tahu. Tapi syukurnya mereka ada memberikan saya beberapa referensi tempat untuk supaya saya bisa ada pencerahan lah bagaimana cara mengembalikan akun saya lewat jalan lain selain ke community ini. Nah, jadi saya sambil cari-cari juga di YouTube sambil saya nonton-nonton, ada beberapa penjelasan dan saya sudah mengerti ternyata ya intinya channel saya itu dihack karena Bitcoin. Karena orang-orang yang ingin menipu orang lain dengan cara Bitcoin itu, menyebarkan virus lewat link yang mereka berikan. Jadi yang hack Tara Art ini sama juga dengan yang hack saya begitu. Jadi saya lihat beberapa kesaksian, rata-rata yang hack sama orangnya. Nah, kesimpulan saya, pertama, tidak ada solusi di YouTube Community maupun Google Community ya. Walaupun kalau kalian mungkin ada problem-problem yang kecil, yang belum menjadi problem yang sangat besar, yang baru seperti sekarang ini, yang contohnya verifikasi 2 langkah bisa di-bypass, itu mungkin ada solusi di sana. Tapi untuk yang verifikasi 2 langkah di-bypass ini belum ada solusi sama sekali teman-teman. Yang kedua, di YouTube pun juga belum tentu kesaksian orang menjadi solusi. Contohnya seperti Tara Art Gamer, saya sempat email mereka, tapi nggak ada solusi teman-teman. Antara ya mungkin itu email bukan buat email umum juga sih, saya nggak nyalahkan mereka. Tapi ya saya sudah berusaha untuk menghubungi mereka lewat email beberapa orang dan tidak ada jawaban. Ada juga malah saya coba komen di YouTube orang luar. Saya lupa kemarin di mana dia juga mengalami hacking, tapi dia punya solusinya. Walaupun agak aneh juga dia punya solusi dan tidak kasih tahu lewat mana menghubungi Google. Jadi saya komentar di komen sama dia, malah saya ditipu lagi sama orang lain. Mereka bilang silakan klik ini kalau mau ke akunnya kembali. Wah, tentu saya nggak mau klik dong. Apalagi yang tawarkan ke saya itu nggak ada fotonya begitu. Ya biarpun ada fotonya juga, saya nggak berani sembarangan ngeklik karena bukan dari Google langsung. Jadi di YouTube pun juga belum tentu kesaksian orang menjadi solusi. Yang ketiga, saya harus pinjam akun orang yang sudah monetize agar bisa terhubung dengan live chat YouTube. Jadi terakhir ini teman-teman,
Satu-satunya jalan supaya saya bisa terhubung dengan YouTube atau orang-orang di YouTube ataupun di Google, yaitu dengan menggunakan live chat yang ada di Creator Studio. Jadi kalau teman-teman klik help, nanti di situ ada pilihan live chat. Kalau ada help di Creator Studio di HP kalian, ada pilihan live chat. Itu kalian bisa gunakan untuk langsung terhubung. Tapi permasalahannya adalah yang bisa terhubung dengan live chat hanyalah orang yang sudah monetisasi. Dan akun saya yang monetisasi lah yang dihack. Bagaimana saya bisa terhubung? Begitu kan? Nah itu dia, saya bicara ke beberapa komunitas, ada 2 orang yang bersedia membantu saya, yaitu Pangli Channel dan Edmund Hidayat ini. Nah terima kasih guys buat kalian yang sudah bersedia bantu. Padahal saya ini bukan siapa-siapa, tapi mereka rela untuk membantu saya. Syukurlah sudah bisa balik akunnya, terima kasih. Dan ya tentunya buat kalian yang mungkin tidak punya teman monetisasi, setidaknya kalian gabung di komunitas. Dan juga kalian bisa dapat dipercaya orangnya begitu. Ini dia hasil chat saya dengan live chat. Saya pinjam akun dari kedua teman saya. Sebenarnya salah satunya aja saya pakai, yang satunya dia mau bantu tapi saya sudah pakai akun yang lain. Di sini dibilang thanks for contacting YouTube Creator Support. You are now chatting with Jericho. Jadi saya sampaikan di situ masalah saya kepada si Jericho ini di live chat, dan saya bilang ke dia kalau bisa nanti kita lanjut chattingnya di email saya yang satunya begitu. Jadi teman-teman, saya pinjam akun teman saya yang ada di komunitas hanya untuk membuka pembicaraan di live chat. Karena nanti saya minta si Jericho ini untuk hubungi saya di email saya yang lain. Jadi saya tidak cuma punya satu email, ada email lainnya. Saya arahkan Jericho untuk email saya ke email lain. Maka pembahasan kami lanjut di email saya yang selanjutnya. Karena live chat ini saya cuma buka komunikasi aja sama orang YouTube-nya, supaya saya bisa menghubungi bahwa akun saya, kasih tahu ke mereka akun saya itu dihack. Lalu setelah panjang lebar berbicara, dia minta data ini, data itu, data ini, banyak sekali yang diminta. Saya disuruh klik Google Internal Escalation Link. Jadi ini link khusus untuk recovery. Karena sudah diblok, akun saya sudah diblok yang Gmail itu sama Google. Karena semenjak saya lapor tuh langsung diblok karena mereka tahu itu dihack memang. Mereka kasih saya link khusus karena link ini aja yang akan bisa recovery. Ini tidak akan saya cantumkan karena nanti kalian harus melakukan klaim dulu baru kalian bisa dapat link ini begitu. Jadi tidak sembarangan link ini di-share. Kalau saya klik link ini, saya langsung bisa terbuka recovery-nya. Namun sayangnya hal ini terjadi lagi teman-teman. You're trying to sign in on a device Google doesn't recognize. Jadi masih nggak bisa walaupun sudah dikasih link khusus. Jadi pokoknya hackernya ini hebat banget deh. Semua device yang ada di dalam email itu dia delete teman-teman. Jadi ini masih nggak bisa login walaupun saya sudah dikasih link khusus. Lalu selanjutnya kami ngomong, bicara ini, bicara itu. Saya minta tolong ini, minta tolong itu. Pokoknya waktunya itu ya sekitar 1 minggu lah. Saya jelaskan kalau saya punya bukti, saya bisa buktikan itu akun saya. Tapi mereka selalu mengalihkan pembicaraannya itu kembali ke pertama lagi. Jadi mereka tanya lagi ini. Hal yang sama selalu mereka tanyakan. Jadi saya jawab berkali-kali. Ini, makanya saya banyak screenshot ini sebenarnya ini juga dari Google. Yang mereka minta, coba link ini. Nggak bisa semua teman-teman. Akhirnya mereka menyampaikan satu email untuk saya menjelaskan secara detail bagaimana akun saya hilang, kapan dan di mana akun saya dibuat, tentunya saya masih ingat. Dan juga kapan saya menyalakan 2 step verifikasi, saya masih ingat juga. Primary phone number saya masih ingat yang sudah diganti, recovery option saya juga masih ingat. Pokoknya semuanya ini saya masih ingat, bahkan saya punya bukti lebih. Saya punya bukti kirim email saya terakhir kali ke siapa, terus email yang masuk apa aja, saya sampaikan semua ke mereka. Saya kasih bukti juga kalau sebelumnya email ini login di HP saya dengan saya masuk ke setting di Android saya lihat di bagian akun, di situ masih ada akun saya terpapar, tidak hilang dari HP saya, tapi tidak bisa login ya, dia cuman kayak nyangkut doang begitu. Untungnya nyangkut, kalau nggak nyangkut tuh yang bahaya. Jadi saya sudah kirimkan semua kebutuhan mereka, dan saya lupa saya menunggu sekitar 1 hingga 2 hari kalau nggak salah ya. Dan akhirnya mereka mengirimi saya reset password teman-teman.
setelah panjang lebar mengirim email dengan mereka, walaupun dia tanya-tanya ulang, itu kalian jangan sampai panas. Usahakan kalian jangan sampai emosi nanti. Karena nanti dianggap nggak sopan apa segala macam kan. Jadi jawabnya dengan sopan. Jangan sampai panas ya, jangan sampai marah-marah ke mereka. Saya sempat kemarin itu mau marah karena saya lihat Chandra Leo kan juga baru-baru dihack, tapi 2 hari aja udah balik begitu. Sama ada beberapa video yang saya tonton juga 2 hari aja balik. Loh, ke saya kok sampai 1 minggu begitu. Tapi ya puji Tuhan akhirnya akun saya bisa kembali dan saya langsung diminta reset password. Semuanya mereka sudah update, recovery phone number sama recovery emailnya mereka update ke email yang saya gunakan untuk menghubungi mereka. Jadi akun saya pun kembali dan semuanya sudah normal kembali. Kalau kalian lihat channel saya sekarang, saya sudah kembalikan semua dari segi profilnya. Itu kita manual deh. Dan saya nggak bisa upload video selama 1 minggu lebih saya lihat. Cuma tadi saya komplain lagi ke mereka, coba minta dibukakan, sudah dibukakan. Dan harusnya sudah bisa upload dalam minggu ini. Oke, dalam awal bulan Agustus ini. Nah, jadi begitu teman-teman. Yang kalian harus punya, kalau kalian misalnya mengalami hal ini, dan waktu kalian recovery, ini yang terjadi kepada kalian harus cari teman yang sudah monetisasi, untuk dipinjam akunnya, untuk membuka live chat sama YouTube-nya. Ataupun kalau misalnya temanmu nggak berani untuk kasih pinjam ke kamu minta tolong ke dia, untuk masuk di Creator Studio dan buka live chat dan suruh kasih tahu kalau emailmu ini dihack gitu. Jadi temanmu yang ngetik nanti di live chat itu emailmu yang dihack begitu. Supaya nanti temanmu arahkan pembicaraan itu ke emailmu yang lain. Ngerti nggak? Seharusnya ngerti ya. Jadi live chat itu digunakan untuk buka pembicaraan aja teman-teman, supaya akun kalian bisa kembali. Itu pertama. Jadi kalian harus ada teman yang sudah monetisasi. Karena nggak ada cara lain. Kalau dulu bisa telepon, kalau sekarang nggak bisa. Oke, yang kedua, kalian harus punya cukup bukti bahwa itu akun kalian. Pertama, akun kalian dibuat kapan? Kedua, kapan kalian buat, di mana kalian buat akun itu? Terus verifikasi 2 langkah, kapan kalian aktifkan? Terus juga apalagi yang ditanya tadi? Kalau kalian lihat di sini, jadi ini yang ditanya, primary phone number yang pernah dipasang di akun itu, any recovery option. Jadi semuanya, pokoknya tidak cuma yang ditanya ini, semua yang kalian punya. Kalau saya email keluar yang saya ingat, email masuk yang saya ingat, saya kasih sampaikan semua. Saya juga kasih screenshot tentang AdSense yang pernah masuk uangnya ke dalam email saya, itu saya kasih bukti ke mereka. Dan juga kode iklan ya, kalau kalian masuk ke Google Ads ya, ke Google Ads, di situ ada kode iklan yang PUB garis baru angka-angka, kalian coba cari nanti di Google Ads ya, bukan AdSense, di Google Ads dia PUB garis ada angka-angka. Nah itu juga bisa menolong karena membuktikan kalau kalian itu memang akun kalian. Jadi itu hal-hal yang seperti itu harus kalian sampaikan kepada Google supaya Google menganggap bahwa memang akun kalian itu asli, memang milik kalian. Nah, kalau sudah terbukti maka dia akan kirim reset password teman-teman. Karena kalau kalian kurang kuat buktinya, maka kemungkinan besar akun kalian tidak kembali. Dan mereka juga bilang dari awal itu, dari saya chat mereka bilang tidak 100% akan kembali, tapi kami akan usahakan. Mereka bilang begitu. Jadi waduh, stres dong. Sekitar 2 mingguan. Bukan 2 mingguan sih. 1 minggu. Sekitar 1 minggu. Tapi ya puji Tuhan semua sudah balik seperti semula. Nah, saya harap sih pengalaman ini dapat jadi bermanfaat buat kalian. Kalian bisa lebih waspada lagi buat yang belum pernah dihack. Dan juga yang mungkin lagi dihack, cobain cara yang saya sampaikan tadi. Karena yaitu selama 1 minggu saya berusaha supaya akun saya balik. Karena sayang banget ya, karena website saya dan lain-lain semua masuk ada di satu email ini, email utama saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian ada kesulitan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya lagi ada yang dihack, saya bisa bantu live chat. Sampaikan aja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk klik like jika kalian suka video ini. Dan juga kalau kalian tidak mau ketinggalan info-info selanjutnya dari channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan mungkin kalau ada request tentang sesuatu yang ingin dibahas tentang YouTube, sampaikan aja di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk membahasnya untuk kita semua. So, see you in the next video.